Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Mekanik Magang. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara merisil silinder hidrolik ya. Oke, dan ini adalah silinder hidrolik PC2000 ya, untuk silinder arem, untuk menggerakkan arem ya. Dan ini untuk silinder headnya menggunakan bolt untuk mountingnya ya. Nah ini. Dan untuk kali ini yang akan kita bahas itu bukan silinder yang besar ya, silinder kecil ya. Untuk silinder leather PC2000 ya. Oke, baiklah langsung ke penampakannya. Nah, ini sisi bottom dan housing. Lihat, nah ini ya silindernya leather ya, untuk silinder headnya tipe screw ya ini ya. Karena tidak mungkin untuk dibuat thread di housingnya karena sangat kecil. Kemudian toolnya, yang pertama ini kita siapkan untuk servis kitnya, lap atau wipol, majun, sarung tangan, karet, dan katun, palu 1 kilo, slocking hammer 55 mili, obeng min, dan ini special tool untuk membuka silinder head ya, dan juga oil gun ya, untuk pelumasan saat pemasangan nanti ya. Oke, untuk langkah pertama kita buka silinder headnya ya dengan menggunakan special tool. Oke, kita buka. Dan siapkan tampungan ya untuk menampung sisa oli yang masih berada di dalam silinder ini ya. Oke, kalau sudah ringan bisa menggunakan tangan. Oke, setelah terbuka olinya akan tumpah ya. Sudah kita tampung. Kemudian kita tarik ya untuk rodnya. Kita tarik. Nah, ini adalah pistonnya ya, piston dari silinder hidroliknya. Oke. Kemudian setelah kita di size itu kita lakukan pembongkaran ya untuk mengganti partnya ya. Untuk partnya sendiri ada di silinder head dan ini di pistonnya ya. Nah, untuk mengganti silinder head kita harus membuka piston terlebih dahulu ya. Yang pertama kita buka lock nutnya menggunakan slocking 55 atau bisa menggunakan kunci soket ya. Oke, kalau sudah ringan kita buka ya dengan menggunakan tangan. Oke, kemudian pistonnya kita buka. Nah, ini pistonnya dari silinder hidrolik leather ya. Oke, kemudian kita keluarkan silinder headnya setelah piston terkeluar ya. Oke, kita tarik. Oke, setelah keluar semua kita lakukan cleaning ya, kita bersihkan. Nah, ini kerak-kerak semuanya akan kita bersihkan ya, dan kita lepas sil-sil yang lama dan o-ringnya ya. Dan juga kita inspeksi ya apakah ada abnormal pada part atau komponennya ya, atau kita repair atau kita pakai kembali ya. Kita inspeksi untuk rootnya terjadi bending, sekrit, atau chipping atau yang lainnya ya. Nah, ini kita inspeksi. Dan juga di sisi housing silindernya juga ya kita inspeksi juga ya. Kita bersihkan dari dalam sampai keluar ya. Kita bersihkan sambil kita inspeksi juga ya. Setelah kita cleaning bersih, nah ini untuk sealnya ini di sini ya, seal dash di head root. Kemudian ini
ada ini U-packing di dalam silinder head situ ya, yang menahan oli agar tidak keluar dari dalam silinder. Kemudian seal dash. Nah, ini untuk pistonnya. Nah, ini ring bar dan ring ya, dan seal sebagai bantalan ya saat silinder ini bergerak retract atau extend ya. Kemudian ini setelah kita lakukan pergantian ya, sealnya siap kita pasang ya. Dan ini juga di piston sudah kita ganti sealnya. Tahap pertama adalah dari kebalikan kita saat remap ya. Jadi yang perlu kita install adalah silinder headnya terlebih dahulu ya. Kita kasih oli agar dia licin ya saat pemasangannya, tidak seret atau nanti akan mengakibatkan rusaknya seal ya. Oke, baiklah, ini silinder headnya sudah masuk ya, sudah masuk kerut. Kemudian kita pasang pistonnya ya, piston jangan sampai kebalik ya. Jadi sesuai saat pembongkaran kita tadi yang pertama, kita pasang seperti semula ya. Oke, kemudian setelah piston terpasang, kita pasang lock nutnya ya, dan kita beri lock thread ya atau lock thread terlebih dahulu ya, agar mengikat bautnya ya, supaya tidak lepas saat silinder beroperasi ya. Untuk tipnya, untuk mengasih lock thread ini jangan terlalu banyak ya, cukup 3 thread ya, 3 thread aja ya. Soalnya nanti ketika kita pasang dia akan menyebar ya ke seluruh threadnya, karena dia berputaran di threadnya ini ya. Oke, kita pasang. Dan jangan lupa kita tok ya untuk lock nutnya ini. Kemudian setelah terpasang silinder head dan piston, kita masukkan ke dalam housing silinder ya. Oke, ini yang sudah kita bersihkan juga ya housing silindernya. Kita kasih pelumas terlebih dahulu dengan menggunakan oil gun ya, dan pastikan tangan kita bersih ya. Kemudian di pistonnya kita kasih oli juga, itu kita ratakan. Nah, supaya nanti tidak terjadi kerusakan ya pada sealnya ya, karena housingnya kan bersih, jadi nanti seret lah, harus kita kasih pelumas. Dan saat pemasangan yang inner ini baiknya tidak menggunakan sarung tangan ya, atau menggunakan sarung tangan karet ya, yang bisa mengakibatkan benang atau serabut dari sarung tangan katun ini bisa tertinggal di inner silinder ya. Oke, setelah piston masuk, root jangan dimasukkan terlebih dahulu ya. Ada baiknya silinder headnya itu kita pasang dulu ya, agar saat root kita masukkan itu terjadi centering ya, jadi center tidak miring ya, yang mengakibatkan kerusakan pada sealnya nanti ya. Oke, kita pasang silinder headnya, kita putar. Setelah keras kita gunakan special tool ya. Oke, kita putar. Dan juga kita tok ya. Kemudian kita masukkan rootnya. Oke, yang terakhir ini adalah pemasangan seal dashnya ya pada bushingnya root ini ya, bushing root. Oke, di sisi head dan juga bottom kita ganti sealnya. Ini seal dash ya. Ya, berhati-hati ya dengan menggunakan palu. Oke, kita ganti ke 4 bagiannya seal dashnya ini ya. Oke, setelah semua terganti, kita tutup lubang-lubangnya, kemudian kita lakukan repainting atau painting ulang ya, seperti warna aslinya, yaitu menggunakan kuning, warna kuning. Dan juga saat painting jangan lupa menggunakan APD ya,
sarung tangan, masker, helm, dan baju pelindung ya, agar kita tidak terpapar oleh cat atau zat kimia ya, yang terkandung pada cat ini ya, campuran cat ini. Oke, baiklah, untuk pengaplikasiannya di unit itu yaitu di sini ya, di ladder sini, untuk akses naik dan turunnya operator ke unitnya. Nah, ini kita menuju ke switchnya di sini, switch untuk ladder up, ladder down, dan juga di sini ada untuk switchnya step lamp ya. Saat operator turun menyalakan lampu dengan timer ya, dia akan mati sendiri ya, tanpa kita matikan. Kita tinggalkan unit. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum, dan tonton terus video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.